Negeri 2 Banjar, Bapak Analis SDM SMA Negeri 2 Banjar, staf pimpinan, dan Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik yang saya hormati pula. Izinkan saya menyampaikan laporan Ketua Panitia Workshop Review Kurikulum Satuan Pendidikan melalui Fokus Group Discussion SMA Negeri 2 Banjar. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, selamat pagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat Beliau, kita dapat berkumpul dalam acara workshop review kurikulum Satuan Pendidikan melalui Fokus Group Discussion SMA Negeri 2 Banjar. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, workshop review kurikulum Satuan Pendidikan melalui Fokus Group Discussion SMA Negeri 2 Banjar dilaksanakan selama 4 hari, tanggal 4, 5, 6, dan 8 Juli 2024. Sudah kami laksanakan selama 2 hari, tanggal 4 dan 5 Juni 2024 kemarin. Hari ini adalah hari yang ketiga, dan akan dilanjutkan di hari yang keempat pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024. Tujuan kegiatan ini adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman guru SMA Negeri 2 Banjar tentang implementasi kurikulum satuan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif guru SMA Negeri 2 Banjar dalam ikut serta dalam review penyusunan kurikulum satuan pendidikan melalui Fokus Group Discussion atau FGD. Yang ketiga, menyusun perangkat ajar dan asesmen terkait implementasi kurikulum satuan pendidikan, serta menyusun modul ajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk jenjang kelas 10 dan kelas 11. Peserta kegiatan ini adalah seluruh tenaga pendidik SMA Negeri 2 Banjar. Untuk sumber pendanaan berasal dari dana BOS dan DPM. Melalui kegiatan ini, tenaga SMA Negeri 2 Banjar diharapkan 1. Mampu memahami kebijakan dalam bidang pendidikan terkait implementasi kurikulum satuan pendidikan. Yang kedua, memiliki kesamaan persepsi dan komitmen tentang program pendidikan dan kurikulum di SMA Negeri 2 Banjar sehingga sesuai dengan peraturan yang ada. Yang ketiga, mampu meningkatkan mutu pembelajaran, terutama dalam implementasi kurikulum satuan pendidikan. Yang keempat, mampu menghasilkan kurikulum operasional satuan pendidikan yang valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian mampu menyusun perangkat ajar dan asesmen yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, serta mampu menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikian laporan kegiatan ini saya sampaikan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Disdikpora Provinsi Bali yang diwakili oleh Bapak Kabid Pembinaan SMA Disdikpora Provinsi Bali. Kemudian Bapak Kepala SMA Negeri 2 Banjar selaku penanggung jawab kegiatan ini, Bapak Analis SDM SMA Negeri 2 Banjar, staf pimpinan, Dewan Komite, Ibu Pengawas Satuan Pendidikan, Bapak Ibu Guru dan Pegawai, serta seluruh panitia yang bertugas, sehingga kegiatan hari ini dapat berjalan lancar. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya akhiri, izinkan saya membacakan satu buah pantun ya Bapak Ibu. Hari Kamis berpakaian adat dan kebaya, mengikuti kegiatan workshop review kurikulum di Semanda. Selamat mengikuti kegiatan ini dengan semangat dan gembira. Semoga dapat memberi ilmu baru yang berdampak besar. Akhir kata, saya haturkan para mesanti. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu.
acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Banjar. Kepada Bapak, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Bayu. Sebelum lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, tadi pembawa acara mungkin dengan anak-anak. Mohon dibantu. Angin bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma bunga cempaka. SMA Negeri 2 Banjar siap menyambut para siswa dengan penuh cinta. Cakep. Datanglah ke SMA Negeri 2 Banjar, tempat belajar yang penuh ceria. Guru-guru yang ramah dan sabar siap membantu meraih cita-cita. Yang terhormat Bapak Kabid Kepora Provinsi Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Pembinaan SMA, Pak Sekretariat Kesenian, dan tergabung Bapak. Masih dalam virtual ya, mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa bergabung. Kemudian Ibu Pengawas Program Pendidikan, Ibu Marganti, Bapak Koordinator Tim Pengembang Kurikulum Provinsi Bali, Ibu Budaya, dan juga selamat datang di SMA Negeri 2 Banjar. Beliau sudah bergabung di sini Bapak, tapi berkenan baik juga. Mohon izin sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang kita rancang seperti yang sudah ditegaskan kepada kami untuk mereview kurikulum yang sudah berjalan dan penyempurnaan untuk disempurnakan oleh rekan-rekan yang menjadi acuan kita bersama di SMA 2 Banjar di tahun ajaran. Kan ada beberapa mungkin kemarin Pak Kabid juga sudah tahu bahwa ada beberapa anak kita yang siswa kita yang berprestasi. Jadi potensi kita di Banjar luar biasa, bukan siswa, guru dan pegawai juga luar biasa. U2SN kemarin kita juara 3, yang Porsenijor juara 1 untuk pencak silatnya, dan mungkin akan mewakili provinsi kita ke tingkat nasional. Kita punya potensi yang luar biasa di pencak silat yang hampir setiap tahun membawa nama kita ke provinsi bahkan ke nasional. Dan hari ini mungkin kemarin ya Pak Kabid juga sempat menyampaikan bahwa ini salah satu rekan kita membela Merdeka Belajar. Saya senang dan bangga mendengar cerita tentang Ibu Herni Nopiani dan dari Hulu Sungai Tengah, dan Ibu Niluh Desi dari Buleleng yang menjadikan alam dan hutan sebagai ruang kelas. Juga Ibu Putri Balkis dari Banda Aceh dan Ibu Ketut Dian Caturani yang mengedepankan relevansi pembelajaran di kelas dengan kehidupan di masyarakat. Dan saya yakin masih banyak lagi, ada ratusan bahkan ribuan praktek baik. Itu singkat Pak Kabid, ternyata dari rekan guru kita yang kemarin mengirimkan video mengikuti festival Merdeka Belajar yang dapat apresiasi panggilan masuk ke 45 besar, dipanggil nasional, ternyata dinotis pada sambutan Pak Menteri, Pak Mendikbud, jadi dinotis langsung. Ini sambutan luar biasa. Jadi saya menyampaikan untuk di Bali mungkin kita diwakili 2 orang yang lolos ke nasional, dan kebetulan juga keduanya dari Banjar nih. Satu dari SMP 2 Banjar, satu lagi dari SMA 2 Banjar. Ini kedua-duanya dua Banjar ya, satu SMP, satu SMA. Dan keduanya juga dinotis di sambutan beliau dari kemarin ini. Jadi kita di Bali. Dan kemarin juga yang sempat ikut nonton videonya, kayaknya di Buleleng juga mendapat penghargaan kalau nggak salah sebagai pelaksana PIP itu. Di Provinsi Bali juga sebagai transformatif ya.
media utama. Jadi mendapat penghargaan media utama terkait pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi ini luar biasa untuk Bali khususnya, Bali dan Buleleng serta Banjar khususnya. Izin itu menyampaikan Pak Kabid, dan sedianya kami pengennya mengajak Pak Kabid untuk keliling-keliling dan melihat kondisi kita di lapangan. Seperti yang sudah kami laporkan kemarin, ada beberapa fasilitas mungkin yang perlu kita perjuangkan untuk anak-anak kita. Tapi karena sesuatu dan lain hal, mungkin lain waktu, seperti yang sudah kemarin yang sampaikan, itu yang kondisi kita di lapangan. Berikutnya terkait PPDB sedang berlangsung, mudah-mudahan tidak ada kendala. Kami yang pendaftar kemarin di pilihan 1 kurang lebih ada 209, itu pilihan satunya saja. Mudah-mudahan pilihan 2-nya tidak terlalu membludak ini biar tidak ada kendala. Demikian mungkin secara singkat, dan rekan-rekan sudah melaksanakan kegiatan review kurikulum kemarin dari hari pertama dan hari kedua. Antusiasmenya luar biasa. Kita mencoba teknik atau teknik baru atau teknik awal dengan teknik FGD Focus Discussion Group, sehingga lebih efektif dan efisien, materi bisa dikuasai oleh semua tim, sedangkan penyempurnaan di masing-masing bidang bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian secara singkat Pak Kabid, dan berikutnya kami mohon kesediaan Pak Kabid untuk memberikan arahan, memberikan motivasi, sekaligus mungkin memberikan materi terkait kebijakan-kebijakan Dinas Pendidikan. Dan penutup yang tutup dengan pantun juga, SMA Negeri 2 Banjar, rumah kita, tempat belajar dan berkarya. Mari bersatu padu bersama membangun masa depan yang gemilang. Terima kasih yang tutup untuk para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terima kasih. Baik, demikianlah tadi sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Banjar. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Distipura Provinsi Bali, yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Kepala Bidang Pembinaan SMA Distipura Provinsi Bali, sekaligus menyampaikan arahan terkait dengan kebijakan implementasi kurikulum Merdeka Mengajar. Kepada Bapak, disilakan. Tinggi. Oke, sudah didengar Pak suara dengan jelas? Ya. Jelas Pak Kabid. Oke. Hujan di malam hari menimpa bumi. Cakep. Airnya mengalir menuju lautan. Cakep. Izinkan saya menyampaikan salam buat Bapak Ibu sekalian sebelum sambutan dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu. Tentunya yang kita muliakan Bapak Kepala Sekolah yang telah melaksanakan agenda pada hari ini. Yang saya hormati kolega saya, Ibu, selaku pengawas yang merupakan garda terdepan kami di Dinas Pendidikan untuk melaksanakan teknis daripada pembelajaran di sekolah. Yang kita hormati bersama, yang kader nasional Bapak Putu Sudirbawo yang merupakan inovatif untuk pembelajaran kurikulum. Terima kasih Pak Putu telah bergabung di Satuan Pendidikan SMA 2 Banjar, dan tentunya buat Bapak Ibu Waka, Ibu Guru, baik ASN maupun ada dari non-ASN administrasi yang sangat saya banggakan untuk hadir pada kesempatan hari ini, tentunya dalam keadaan sehat, bahagia selalu. Yang pertama, permakluman. Saya tidak bisa hadir langsung di tengah-tengah Bapak Ibu. Nah, tentunya kalau dari nama sudah
tahu tadi wajah saya seperti ini, uruh rengaran, tidak uruh reng rupa. Artinya kemarin dan beberapa kali saya juga sudah pernah hadir langsung di hadapan Bapak Ibu, dan tentunya hari ini karena ada halangan, saya pada hari ini ada di tempat kantor ini yang sedang melaksanakan pemelaspasan pecaruan ring kantor desa. Nah, kebetulan saya juga ngayah niki ring desa. Nah, pada hari inilah pemelaspasannya, mungkin suasananya nanti ada seliweran, maaf karena sedang mulai juga. Oke. Nah, tentunya pada hari ini saya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan dari panitia, pertama mengajak buat Bapak Ibu, mari kita maknai momen review kurikulum ini, agenda workshop ini dengan tidak mempunyai mindset pemikiran bahwa ini hanya untuk berulang tahun, untuk pelaksanaan rutin yang itu-itu saja. Tetapi tidak. Di tengah-tengah Bapak Ibu sudah hadir tim koordinator nasional. Nah, tentunya apa yang menjadi makna dari review kurikulum ini tidak lain adalah bagaimana pembelajaran keterampilan, best practice yang Bapak Ibu harus tuangkan di dalam pembelajaran kepada siswa-siswi yang ada di satuan pendidikan. Itu kami mengajak karena ini runutannya dari apa yang ada di kurikulum Merdeka Belajar. Di samping itu, makna yang kedua di dalam pembelajaran maupun review kurikulum ini tidak lain adalah bagaimana Bapak Ibu mampu memaknai terkait dengan inovasi apa yang akan dibuat, yang akan diberikan kepada anak-anak ataupun siswa terkait bagaimana cara kita di dalam mengangkat martabat hakikat, yaitu inovasi perjuangan kurikulum merdeka ini sebagai momen yang bermakna terkait dengan memberikan inovatif, kreatif, berwawasan kebinekaan sesuai dengan profil Pancasila. Nah, di samping itu juga bagaimana melalui sistem pendidikan sekarang ini harus berkualitas seperti dengan yang tertuang di arah kebijakan kami di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi. Nah, itu beberapa tujuan dan arahan yang kami sampaikan. Mari maknai kurikulum, review kurikulum Merdeka ini. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, saya menyampaikan selamat kepada yang berprestasi tadi. Selamat karena raihan yang dicapai oleh siswa dan guru itu merupakan suatu kognitif, bagaimana peningkatan konsep daripada pembelajaran yang telah ada di satuan pendidikan di SMA 2 Banjar ini khususnya. Karena seperti apa yang tertuang di dalam arah kebijakan Provinsi Bali yang ada 5. Yang pertama yaitu bagaimana peningkatan olahraga. Di dalam peningkatan olahraga ini, seperti yang disampaikan tadi, sudah sampai mendapatkan raihan juara ke tingkat nasional. Nah, mari di tanggal 10 Agustus, nah, perhelatan itu akan berlangsung di Jakarta, yaitu di tingkat nasional. Mohon kami mengajak doa restu daripada Bapak Ibu semua, sehingga anak yang terkirim itu Jayanti
mendapatkan juara sampai di tingkat nasional. Yang selanjutnya ini di Porjar. Di dalam aspirasi juga di arah kebijakan ada bagaimana kita meningkatkan yang namanya pembelajaran dan peningkatan talenta anak-anak kita, yaitu tentang bagaimana perhelatan O2SN, bagaimana perhelatan OSN, bagaimana perhelatan yang namanya debat bahasa Indonesia, debat bahasa Inggris, dan bagaimana FLS 2N. Nah, ini merupakan suatu arah kebijakan yang harus Bapak Ibu juga tingkatkan di dalam prestasi anak-anak. Karena di dalam peningkatan ini sesuai dengan Permendikbud 63 tahun 2022 tentang dana BOS, Bapak Ibu harus bagaimana di dalam Permendikbud 63 penggunaan dana BOS itu sudah ada 12 rule, 12 kriteria apa yang boleh dan tidak boleh Bapak pergunakan dana tersebut. Salah satunya terkait dengan penggunaan pembayaran internet yang kita sedang pakai sekarang. Sekolah sudah memakai dana itu. Terus di dalam penggunaan bagaimana kita meningkatkan motivasi kepada anak-anak, yaitu terkait dengan pembelajaran yang tadi yang sampaikan O2SN dan sampai ke FL itu. Pergunakan dana tersebut untuk meningkatkan kemajuan daripada satuan pendidikan ini. Karena apa yang dampak didapat ketika sudah menjadi yang terbaik di dalam kegiatan lomba-lomba tersebut, yaitu kepada BOS kinerja. Sekarang, Astungkara, alhamdulillah Bapak Ibu, di dalam BOS kinerja sudah ada juga yang menerima, mudah-mudahan di SMA 2 Banjar juga sudah menerima, karena dari laporan kemarin yang paling banyak menerima jumlahnya 170 juta. Nah, mudah-mudahan itu bisa tercapai di SMA 2 Banjar ini. Mari kita bersama-sama, Ibu pengawas, Bapak koordinator, Pak Putu, selaku koordinator nasional, apa menjadi raihan yang telah tertoreh tadi, baik itu di Porjar maupun mendapatkan penghargaan dari guru, terkait dengan boleh dibilang prestasi Kalpataru untuk kegiatan di sekolah itu, mohon dicatat Pak Putu, kita koordinasikan dan kita akan evaluasi dan kita akan sampaikan ke pusat. Sehingga apa dampak dari raihan itu dapat dinikmati oleh SMA 2 Banjar ini. Mohon diingatkan juga ketika tim pusat datang ataupun saya akan kontak dengan tim pusat untuk menginformasikan raihan tersebut sehingga ada apa dampak dari itu, misalnya terkait dengan peningkatan BOS kinerja itu. Nah, itu yang bisa kami fasilitasi nanti. Yang selanjutnya, arahan yang kedua di dalam arah kebijakan yaitu bagaimana kita meningkatkan akses. Nah, kami mengajak Waka Sarpras, mohon lebih banyak koordinasi dan selalu komunikasikan dengan kami di Dinas Pendidikan terkait dengan pembangunan yang memang membutuhkan perbaikan untuk Sarprasnya. Kami ada tim DAK, sementara bulan Juli ini kami akan ada rapat di pusat dengan pusat. Kami akan selalu berkoordinasi karena maaf saya tidak membanggakan diri, niktik tangkah kalau orang Bali bilang Bu seperti kemarin dapat 8, dapat 16, nah sekarang sampai dapat 32 dana DAK karena ya yang namanya teman di pusat titiang nenten, kami tidak ada KKN, kami tidak ada menyuap, tetapi karena approach, karena komunikasi, karena pertemanan sampai dapat 32. Nah, sehingga
ketika kerannya ini dibuka di pusat, tentunya ada data dari SMA 2 Banjar ini tentunya akan kami fasilitasi. Nah itu artinya mari bersama-sama memohon anugerah beliau sehingga pemerataan yang namanya sarpras, pemerataan pendidikan yang ada di sekolah seperti, nah Pak Putu buktikan sekarang dan Bu pengawas mungkin ikut di WA Group, seperti ada pembelajaran peningkatan pengetahuan dari setingkat pengawas ke pusat, kami sudah sampaikan di WA Group bahwa ini harus pemerataan. Nah izin Ibu kan seperti itu kami sampaikan. Walaupun di tengah-tengah yang namanya keinginan, kami juga mendapatkan rintangan kenapa harus dibagi sedangkan ini harus kita seperti dulu kita yang ada di Denpasar. Selama yang ada di distrik tidak ada seperti itu, harus merata. Karena bagaimanapun yang namanya regulasi pasti merata dilaksanakan di sekolah, kan seperti itu. Nah itu mungkin Ibu sudah tahu dan ikut di di grup dan sampaikan juga Bu, kalau memang ada yang sampai 2 kali dan 3 kali berangkat, sampaikan aja di sana, pasti yang SPPD-nya akan yang tunda dan pasti akan yang bergilir, itu intinya Bu, ingatkan juga nanti yang. Dan sama juga dengan Kepsek juga seperti itu, kami harus berbagi. Nah, yang ketiga terkait dengan peningkatan mutu, arah daripada kebijakan Provinsi Bali yang ketiga yaitu peningkatan mutu. Seperti tadi sudah yang sampaikan bahwasannya Permendikbud 63 tahun 2002 tentang dana BOS, wakaf kurikulum, mohon perhatikan itu. 12 rule itu sehingga di dalam peningkatan kurikulum seperti tadi fasilitas internet telah dibayar sehingga ada guru-guru yang mampu untuk ikut berkolaborasi kreatif dan inovatifnya mempergunakan alat itu dan sampai mendapatkan penghargaan dari Mas Menteri yang disampaikan dalam video tersebut. Nah, mohon selalu diikuti itu. Karena sudah ada di dalam arah kebijakan provinsi terkait dengan peningkatan mutu. Nah, itu salah satu peningkatan bagaimana pembelajaran jarak jauh. Itu salah satunya. Yang kedua, bagaimana peningkatan nanti ke dalam bintek, pelatihan-pelatihan, pergunakan dana itu. Bagaimana peningkatan talenta, pergunakan juga dana tersebut. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, Titiang juga memohon ini kepada Bapak Ibu semua, tadi sudah ada penghargaan seperti itu. Nah, kemarin ada juga pendidikan anti korupsi. Astungkare, Provinsi Bali mendapatkan juara juga, yaitu SMA 1 Kuta Selatan. Nah, kemarin beliau menerima penghargaan dari KPK, ACA, Academy Corruption Award. Nah, beliau menerima penghargaan. Apa dampak dari penghargaan tersebut? Yaitu beliau mendapatkan fasilitas ke Jakarta, wakanya guru yang menampilkan video tersebut dan kepala sekolahnya, dan pulangnya katanya mendapatkan sangu. Nah, artinya apa? Fasilitas sudah disediakan. Sekarang pembelajaran kurikulum merdeka salah satunya peningkatan kreatif dan inovatif juga sudah diarahkan. Mari guru-guru yang di Satuan Banjar ini pasti mempunyai intelek yang lebih tinggi lah, sehingga motivasi itu ikuti selalu perkembangannya sehingga berdampak juga kepada pribadi dan satuan pendidikan. Pribadi dapat fasilitas ke Jakarta kemarin dan pribadi mendapatkan sangu. Nah, itu intinya. Nah, beliau kemarin ya sesuai dengan peraturan di pendidikan anti korupsi buat sekolah, beliau membuat suatu pembelajaran, salah satu kriterianya yang bocorkan ini buat guru-guru. Beliau saat mengajar memberikan motivasi yang ada di kriteria tersebut, misalnya bagaimana pendidikan anti korupsi, apa yang boleh dilaksanakan, tidak boleh. Nah, terus dia memvideokan dan dikirim videonya tersebut. Nah, itu salah satu.
ini dari 38 provinsi, 3.700-an sekolah. Kita juga bangga, Provinsi Bali terwakili. Ada 9 kemarin provinsi yang terwakili, Jambi salah satunya. Nah, itu artinya kenapa di SMA Banjar yang sudah mempunyai inovasi-inovasi seperti tadi tidak bisa dilaksanakan. Itu pergunakan Permendikbud 63 tahun 2022 tersebut. Yang selanjutnya buat Bapak Ibu yang keempat yaitu terkait bagaimana peningkatan mutu sudah, dan yang terakhir bagaimana prestasi untuk kepemudaan. Nah, kepemudaan seperti tadi ini berkaitan dengan pembelajaran ekstra. Nah, kami juga mengajak Bapak Ibu di dalam pembelajaran ekstrakurikuler, mohon pemahaman dari masyarakat juga masih ada yang belum begitu paham, artinya masih memerlukan pencerahan. Misalnya anaknya mau dititipkan ke sekolah, tetapi kenapa sekolah kok memutus kepramukaan tersebut. Nah, ini artinya pramuka tidak ditiadakan. Nah, mohon nanti disampaikan kepada warga maupun di MPLS nanti ya Pak Kapsek, sampaikan juga ada image dari masyarakat katanya pramuka dihapus, sedangkan itu tidak, kan seperti itu nggak? Nah, itu mohon disampaikan itu dengan dengan komunikasi lah, penyampaian kepada warga, sehingga kemarin tidak ada yang datang lagi ke kantor, Bapak kenapa pramukanya dihapus, sedangkan anak-anak kami ingin dididik kedisiplinan di sana untuk menjadi anggota TNI Polri gitu misalnya. Nah, ini kita harus mulai berbenah dari bawah Bapak Ibu, sehingga tidak menjadi hal yang miskomunikasi seperti itu. Nah, itu ada 5 arah kebijakan. Nah, terkait dengan review kurikulum Merdeka yang sedang Bapak Ibu laksanakan pada hari ini, kami mengajak bahwasannya Permendikbud 12 tahun 2024 yang sudah mengamanatkan bagaimana daerah terluar, daerah non terluar. Nah, kita Provinsi Bali non terluar ini harus mampu melaksanakan kurikulum Merdeka secara penuh. Nah, itu ajarannya Ibu pengawas dan Bapak koordinator kami yang sudah ada di sana. Mohon nanti secara bagaimana PMM dan kombolnya nanti terkait dengan kurikulum Merdeka yang sudah tertuang di dalam bagaimana pembaharuannya, salah satunya bagaimana pembelajaran P5 yang khusus peningkatan kepada olahraga dan seni. Itu kata kuncinya Bapak. Dan izin Ibu pengawas, Bapak koordinator, dan yang kedua bagaimana pembelajaran di kelas, bisa penambahan jam pelajarannya 1 jam bisa menjadi 3 jam per minggu. Nah, nanti Pak Putu yang menjelaskan itu, sesuaikan pada Permendikbud 12 tahun 2024. Karena di dalam pembelajaran Permendikbud tersebut ada di pasal 30 ketentuan kurikulum ditetapkan oleh kepala sekolah. Di pasal 24 ekstrakurikuler harus berjalan. Di pasal 27 bagaimana pendidikan inklusi yang ada di sekolah di saat PPDB ini harus diterima. Nah, panggih ke pasal 27 ekstranya, 24 pasal 27 ketentuannya, pasal 30 terkait dengan bagaimana tanggung jawab sekolah dalam melaksanakan kurikulum Merdeka niki. Salah satu contoh kemarin, mudah-mudahan ada yang inklusi di sekolah Bapak yang diterima, artinya komunikasi yang baik kepada masyarakat. Tidak ada seperti hal sekarang di media ramai, kemarin ada yang jerijinya putus, tetapi ditolak diterima di secara reguler. Nah, sekarang sekolah tersebut dilaporkan ke Ombudsman dan sampai ke Bapak Presiden, dan sekolah itu diberhentikan sementara. Kami tidak ada melihat yang di satuan pendidikan tidak memahami yang namanya regulasi tersebut. Artinya, kalau ada
inklusi, artinya inklusi orang cacat, boleh dibilang demikian. Kalau buta misalnya, mari kita arahkan beliau, komunikasikan dengan baik. Kita punya SLB, nah, itu intinya. Kalau buta, karena kita tidak punya SDM yang mampu untuk mengajar. Salah satunya misalnya harus menulis itu, apa namanya, brailler, itu kan tidak mampu dan kita tidak punya SDM seperti itu di satuan pendidikan. Nah itu bagaimana komunikasi kita, arahkan beliau ke SLP. Kalau itu buta, kan seperti itu. Nah kalau misalnya pakai kursi roda lah yang putus kakinya, sarana juga kita belum punya untuk sarana disabilitas. Apalagi kami tahu kan teras sharing di sana Pak Nge. Sekolahnya Bapak dari pertama yang parkir kemarin aja udah naik. Artinya pasti pelayanannya kita kurang kan seperti itu ya. Nah untuk itulah bagaimana kita mengkomunikasikan yang baik kepada warga ketika beliau mendaftar. Itu intinya Bapak Nge. Artinya kami sampaikan ini dengan contoh sehingga tidak ada di satuan pendidikan yang tidak komunikasi seperti itu menjadi bumerang. Karena kita tahu sekarang kan sedikit-sedikit dilaporkan ke artis, sedikit-sedikit datang ke sekolah, sedikit-sedikit dia di media ramai kan seperti itu. Nah mohon nanti Bapak Ibu komunikasi yang baik. Nah di samping itu terkait dengan SPM Bapak Ibu, ada 7 advokasi yang harus Bapak ketahui. Pertama, bagaimana peningkatan kapabilitas ASN dan non-ASN. Di dalam peningkatan kapabilitas ASN, Bapak Ibu semua, Ibu Guru, bagaimana mengikuti teknis pembelajaran secara daring ataupun jarak jauh. Ada di LMS nantinya nih, Bapak Putuge izin. Nah, pergunakan nih secara interaktif. Nah, ada pembelajaran jarak jauh. Gitu. Yang kedua, bagaimana advokasi yang kedua yaitu tentang gerakan sekolah sehat, GSS. Yang dulu ada 3, sekarang ditambah menjadi 5 GSS, yaitu sehat jiwa dan sehat lingkungannya bertambah. Mohon, di dalam Satuan Pendidikan SMA 2 Banjar ini, harus ada pengelolaan sampah berbasis sumber. Pak Putu dan Bu Pengawas mohon nanti dilihat, dicek di sana, nanti suatu saat nanti yang akan mampir juga ke sana karena pengelolaan sampah berbasis sumber karena aturannya GSS itu harus dilaksanakan di sekolah. Oke, jangan sampai itu tidak ada karena surat edaran juga sudah ada terkait dengan adanya pengelolaan sekolah di Tebe itu. Nah, surat edarnya juga sudah ada dan buatkan bagaimana pengelolaan sampahnya organiknya. Karena ini sudah tertuang di dalam profil Pancasila yaitu di 7 karakteristiknya nih, yaitu kearifan lokal dan merdeka berbudaya. Merdeka berbudaya salah satunya yaitu pengelolaan sampah berbasis sumber itu. Yang selanjutnya bagaimana penerapan tindak kekerasan di sekolah. Harus adanya kenyamanan. Karena ini akan berpengaruh kepada SPM kita, standar pelayanan minimal yang ada di sekolah. Nanti Bapak Ibu, guru semua pergunakan Nike karena kita sekarang masih dalam tuntas pertama. Kita harus mengacu sampai ke tuntas madya. Salah satunya indikator-indikator apa yang ada di peningkatan sampai ke tuntas madya itu salah satunya yaitu pendidikan literasi dan numerasi di sekolah harus berjalan dengan baik. Bagaimana iklim kenyamanan di sekolah harus berjalan dengan baik, yaitu tidak ada kekerasan seperti tadi. Turunan dari Permendikbud 63 niki tahun 2022 yaitu terkait dengan TPPK, mohon Ibu Pengawas, Ibu yang sampaikan mohon kawal nih sampai harus ada TPPK-nya di sekolah.
Nah, sehingga guru BK yang tentunya sudah ada di sana, pundak daripada kenyamanan ada di pundak ibu sekarang ataupun bapak guru terkait dengan kenyamanan. Karena seperti kemarin dia tidak ada di sekolah ketika artis turun, tidak ada yang dibentak-bentak, karena kita juga seorang guru harus mampu menjaga hati, perasaan, dan martabat kita ketika dihadapi di hadapan murid-muridnya, sehingga tidak ada hal-hal seperti itu di SMA 2 Banjar ini. Artinya guru BK dan Satuan Pendidikan Dewan Guru dan komite nantinya perwakilan dari siswa buatkan TPPK itu jangan sampai peraturan yang tertuang di dalam TPPK itu tidak ada di sekolah sehingga tidak bisa membentengi sekolah ketika adanya yang memeriksa nantinya. Nah, sehingga tidak ada, misalnya kalau ada hal-hal kekerasan, kalau tidak ada tata tertibnya justru akan menjadi tidak baik di depan. Oke. Terus yang selanjutnya bagaimana nanti Bapak Ibu menjaga marwah daripada satuan pendidikan ini terkait dengan apa yang menjadi role di dalam peningkatan mutu yang terakhir, yaitu bagaimana Bapak Ibu meningkatkan yang namanya untuk menjadi karir yang tertinggi. Mohon perhatikan guru penggerak yang ada di sana. Permendikbud 40 tahun 2021. Guru penggerak yang ada di sana silahkan berkinerja, silahkan berinovasi, pakai kriteria-kriterianya yang ada di sana, sehingga mampu menjadi yang terbaik. Titiang, Ibu Kepsek, Bapak Kepsek, Ibu Pengawas, Pak Putu Taler, pasti dibatasi oleh usia. Titiang ke Bande, Titiang juga dibatasi oleh umur, pasti akan pensiun. Sehingga peluang bagi putra-putri, Pak Ibu Guru yang sudah mempunyai kinerja ikuti Permendikbud 40 tahun 2021 untuk menjadi yang terbaik maupun di jabatan tertinggi, kan seperti itu. Oke, pergunakan. Dan yang terakhir kami menyampaikan kemarin ada pelantikan P3K di masing-masing kabupaten dan kami di provinsi di kantor Dinas Pendidikan. Selamat buat P3K yang baru dilantik. Nah, selamat. Kalau ada yang berasal dari sekolah yang bersangkutan langsung naik, artinya situasi sudah dikuasai. Dan bagi ada teman-teman, Bapak Ibu Guru yang datang dari sekolah lain, ada di sana, seperti pepatah di mana bumi dipijak ke sana langit dijunjung, mohon kondisikan situasi yang ada di sana sehingga selalu kondusif di bawah kepemimpinan Bapak Kapsek Pak Mandi. Artinya mohon dijaga dan saya sangat hormat dan Gargita senang karena Bapak Ibu sudah dilantik. Dan mudah-mudahan ke depan ada wacana di tahun ini yang belum sebagai P3K di tahun ini katanya akan semua dijadikan P3K. Nah ini semua atas anugerah ide, kesuwunan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kalau itu terjadi berarti silpa yang ada di SMA 2 Banjar terkait dengan pembayaran bisa tidak dikeluarkan dan artinya tabungannya semakin banyak lah di SMA. Kan seperti itu logikanya, sehingga program kegiatan bisa untuk ditingkatkan, untuk bisa dilaksanakan seperti itu. Selamat buat P3K sekali lagi, sehingga apa yang nanti raihannya itu bisa seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri tadi. Nah, ikuti yang senior-senior seperti itu, Dan izin juga Bapak Kepala Sekolah, tadi disampaikan permohonan maaf dari Titiang karena tidak bisa langsung mau diajak jalan-jalan melihat bagaimana inovasi-inovasi yang ada di
satuan pendidikan Bapak ataupun Ibu untuk ke depan dan astungkara tidak ada sasa berana malih, tidak ada pandemi, kita akan selalu berkoordinasi dan bisa nanti berkunjung ke sekolah dan pasti kita akan melihat kemajuan-kemajuan yang telah diraih. Yang kedua, selamat juga kepada ibu guru di satuan pendidikan karena mampu tadi disampaikan sampai mendapatkan siswa lebih dari ratusan. Selamat sekali lagi. Karena sampai sekarang ada di satuan pendidikan kita, maaf ini, ada baru 12, ada baru 22. Nah, tadi malam dilaporkan di kawasan kota besar juga ada baru 41. Nah, ini suatu raihan yang luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu mampu untuk menaruh salah satu hati sekolah SMA 2 Banjar ini kepada masyarakat maupun warga. Sehingga mampu dan mau dia menitipkan anaknya di SMA 2 Banjar. Itu sangat kami bangga tadi mendengar. Nah, karena bagaimanapun perhelatan sekarang kan di PPDB ini sudah ada edaran dan juknis, kami pun tiarap ini. Nah, walaupun banyak para artis-artis tadi meminta harus ditempatkan anaknya, ponakannya, ipar di sini, tetapi tidak. Ini pemerataan itu konsepnya. Okay? Nah, artinya selamat sekali lagi buat Pak Made dan guru-guru tentunya, sehingga raihan untuk siswa tersebut bisa minimal meningkat ataupun tetaplah seperti itu jumlahnya, tidak seperti yang kami sampaikan tadi di sekolah lain. Dan tentunya kenapa ini kami sampaikan, karena ini berdampak kepada dana BOS, sehingga dana BOS yang Bapak terima dan berdampak kepada program kegiatan bisa terlaksana dengan baik, itu kuncinya. Sehingga Bapak Ibu pasti berkeinginan untuk mendapatkan siswa sebanyak-banyaknya, sehingga dana BOS bisa diterima dengan banyak di sekolah Bapak. Nah, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa dalam sambutan ini kami langsung menyampaikan materi, izin Bapak karena ini sudah dilirik-lirik karena sudah mulai nih Pak di rumah kadang tidak melisir sampun gentar jagi siaga untuk persembayangan nih. Nah, selamat sekali lagi buat Bapak Guru yang telah melaksanakan kegiatan ini. Kami yakin Ibu pengawas secara best practice-nya langsung bisa memberikan, apalagi ada Pak Putu, Koordinator Nasional. Lunas interaktifnya lebih banyak kepada Pak Putu. Kami dari sisi sosialisasi advokasinya, interaktifnya kepada Bapak Putu. Tularkan ini Pak Putu seperti di satu Semarupuro di tempat Bapak Putu yang semakin prioritas. Nah, tularkan pendidikannya bagaimanapun pemerataan sehingga mampu untuk meraih yang terbaik lah. Ini oke. Izin Bapak Putu untuk menyampaikan hal ini dan sekali lagi pada kesempatan ini kami menyampaikan berbahagia selalu untuk Bapak Ibu guru, walaupun PPDB, walaupun nanti di bulan Juli MPLS sudah dimulai, kesan dan arah-arahan tadi harus nyampe ke anak-anak dalam tindak kekerasannya, kepada warga terkait dengan ekstrakurikuler, karena tidak ada lagi yang miskomunikasi seperti tadi. Dan izin buat guru-guru yang P3K yang baru tentunya sudah punya pemikiran dan cita-cita ingin maju. Ingin maju nih. Makin dan sekarang profil Pancasila ada 5, karakteristiknya ada 7, 3 konsep yang harus dipahami. Pertama, bagaimana meningkatkan martabat dan talenta Bapak, Ibu, dan siswa. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran P5 intra, ekstra, dan mereka berbudaya ini. Yang ketiga, bagaimana konsep yang ketiga yaitu menjaga dan meningkatkan kompetensi. Nah, kompetensi di antara Bapak Ibu
sehingga bisa dan mampu meraih cita-cita yang tertinggi sebagai KS maupun kepala sekolah maupun pengawas nanti. Kami siaga, kami tetap melayani dan akan berbuat yang terbaik buat Bapak Ibu untuk menjadikan Bapak Ibu meraih cita-cita yang lebih tinggi. Nah itu memang cita-cita kita sebagai pegawai, pasti akan ingin meningkatkan karir dan seperti itu. Okay? Izin Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Dan sekali lagi, semoga dalam pertemuan walaupun seperti sekarang ini tidak langsung, tetapi hati kami tetap bersama Bapak Ibu untuk meningkatkan yang namanya kinerja di satuan pendidikan. Atas asum kata waro nugraha ide sang yang kuasa, seizin Tuhan Yang Maha Esa, cara review kurikulum Merdeka yang dilaksanakan di SMA 2 Banjar pada hari ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Okay. Izin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami juga mau tutup dengan pantun ini. Izin. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Semangat buat peserta untuk mengikuti workshop dengan senang hati. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om wassalam dan rahayu buat kita semua. Izin lagi. Tadi lupa menyampaikan Pak Kabid, kita juga dapat prestasi secara kelembagaan. Jadi tahun ini kita menerima bos kinerja prestasi untuk tahun kedua. Jadi tahun lalu mendapatkan besaran 25 juta, tahun ini naik meningkat 35 juta. Lupa tadi Pak Kabid. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas arahan dan motivasi yang telah diberikan kepada kami. Apabila Bapak memiliki kepentingan lain, kami persilahkan. Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu istirahat sejenak untuk menikmati kudapan yang telah disediakan. Live Pak, live.